Selamat sore, para pembaca setia. Nama saya Ratnasari, usia saya tahun ini 33 tahun. Orang sering berkata, wanita yang pernah gagal dalam pernikahan hatinya akan membatu dan tidak akan pernah bisa lagi mempercayai laki-laki. Namun, saya tidak pernah kehilangan kepercayaan itu. Hanya saja, kepercayaan itu kini tersisa seperti bekas luka yang akan terasa perih jika disentuh. Meski begitu, saya tidak pernah membuang hasrat untuk memiliki sebuah keluarga yang utuh. Sudah 4 tahun saya bercerai, dan kini saya tinggal bersama putri saya, Mila, yang tahun ini genap berusia 6 tahun. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menjadi ayah sekaligus ibu, menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah sekaligus pengasuh yang merawat anak. Tak terhitung malam-malam yang saya lalui dengan air mata yang mengalir diam-diam saat memandangi wajah putri saya yang tertidur pulas. Saya merasa begitu tak berdaya karena tidak bisa memberikannya keluarga yang normal dan lengkap seperti anak-anak lain. Begitulah saya bertahan selama 4 tahun. Beberapa pria mencoba mendekati, tetapi luka masa lalu membuat saya takut untuk membuka hati, khawatir rasa sakit yang sama akan terulang kembali. Mantan suami saya, dia pernah berjanji akan mencintai kami berdua selamanya. Namun, setelah 3 tahun pernikahan, dia berselingkuh dengan wanita yang lebih muda dan meninggalkan anak istrinya. Di hari persidangan, saya gemetar sambil memeluk putri saya. Sementara dia dengan angkuh berdiri menggandeng tangan wanita simpanannya. Hati saya hancur berkeping-keping, tetapi saya tahu saya tidak boleh tumbang. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan saya dengan seseorang. Namanya Hendra. 5 tahun lebih tua dari saya. Dia seorang insinyur konstruksi dengan perawakan tegap, suara yang hangat, dan tatapan mata yang selalu teduh. Dia tahu status saya sebagai janda dengan seorang anak, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Justru, dia menyayangi Mila seperti putrinya sendiri. Awalnya, saya sangat waspada. Saya tidak membiarkan Mila terlalu sering bertemu dengannya karena takut putri saya akan terluka lagi. Namun, Hendra adalah pria yang luar biasa sabar. Dia sering mengajak kami jalan-jalan, membelikan Mila hadiah-hadiah kecil, dan dengan sabar duduk membacakan buku dongeng, menemani menggambar, atau bermain puzzle bersama. Setiap kali melihat Mila tertawa lepas di sisinya, hati saya dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Mungkin, inilah yang selama ini saya dambakan. Seorang pria berhati lapang yang mau merangkul semua luka saya. Setelah hampir setahun menjalin hubungan, kami memutuskan untuk menikah lagi. Ibu saya, mungkin karena khawatir, berulang kali menasihati, "Sari, kali ini kamu harus benar-benar hati-hati. Pernikahan itu seperti minum kuah panas. Sekali lidahmu melepuh, lain kali harus ditiup dulu sebelum diminum. Jangan gegabah lagi." Saya hanya tersenyum sambil memeluk ibu. "Ibu jangan khawatir. Aku yakin dengan pilihanku kali ini." Di hari pernikahan, saya berjalan di altar mengenakan gaun pengantin putih, menggandeng tangan Hendra. Mata saya berkaca-kaca. Mila, yang menjadi gadis kecil penebar bunga, tertawa ceria sambil melemparkan kelopak bunga mawar ke udara. Saat itu, saya yakin bahwa saya bisa memulai lagi dan mempercayai kebahagiaan. Setelah menikah, kami pindah ke rumah baru di kawasan Depok. Bukan rumah yang mewah, tetapi memiliki taman kecil dan dapur yang nyaman, cukup untuk keluarga baru kami hidup dengan damai. Saya mulai mengajari putri saya untuk memanggil Hendra dengan sebutan ayah. Awalnya Mila sangat malu-malu, tetapi Hendra hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Mila boleh panggil apa saja yang membuatnya nyaman." Seiring waktu, Mila mulai terbiasa. Bahkan terkadang dia tidak sengaja memanggil ayah Hendra lalu tertawa geli. Suatu malam, setelah makan malam, saya membawa Mila ke kamar mandi untuk memandikannya. Putri saya bernyanyi-nyanyi kecil dengan wajah ceria sambil bermain air. Saya duduk di sampingnya, menyabuni punggungnya sambil mengobrol ringan. Tiba-tiba, Mila memiringkan kepalanya dan berbisik dengan suara pelan. "Bunda, semalam waktu aku tidur, ada om-om aneh masuk ke kamar kita." Jantung saya serasa berhenti berdetak. Tangan saya membeku. Saya menatap putri saya dan bertanya dengan suara yang dibuat setenang mungkin. "Apa katamu? Om-om seperti apa?" Anak itu menjawab dengan polos, "Aku tidak tahu siapa.
Dia pakai baju hitam dan berdiri di pojok kamar. Aku mau panggil Bunda, tapi Om itu memberi isyarat SST supaya aku diam. Lalu dia menghilang. Saya membeku seketika. Berbeda dengan air di bak mandi yang masih hangat, keringat dingin mulai mengalir di punggung saya. Awalnya saya berpikir itu pencuri, tapi mengapa dia hanya muncul dan menghilang begitu saja? Atau jangan-jangan Mila hanya bermimpi? Saya memaksakan senyum dan mengelus kepalanya. Mungkin Mila cuma mimpi, sayang. Tidak ada siapa-siapa, kok. Namun, suara saya bergetar, dan mata saya melirik sekeliling dengan cemas. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Ucapan putri saya terus terngiang di telinga. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa anak-anak punya imajinasi yang kaya, tetapi suara Mila terdengar begitu tulus, sama sekali tidak seperti kebohongan. Saya berbaring sambil memeluknya erat, tetapi jantung saya berdebar kencang. Keesokan harinya, saya menceritakan hal ini pada Hendra. Dia mengerutkan kening, mungkin Mila memang hanya mimpi. Jangan terlalu khawatir, tapi supaya kamu tenang, malam ini aku akan pastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Kata-katanya sedikit menenangkan, tetapi firasat buruk saya tidak hilang. Malam itu, saat saya memandikan Mila lagi, anak itu berhenti bermain air dan tiba-tiba menghela napas. Bunda, aku takut sama Om itu. Jantung saya kembali berdebar. Kenapa, sayang? Om itu bilang mau ketemu Bunda. Saya membeku di tempat. Seluruh tubuh saya gemetar, sampai tidak sadar air di bak meluap. Dengan suara lirih, saya bertanya, Om itu bilang apa lagi? Mila mengerucutkan bibirnya. Om itu bisik pelan sekali di telingaku, dia bilang, sampaikan ke Bunda, aku pulang. Dunia saya seakan runtuh. Saya terduduk lemas di lantai keramik yang dingin. Jantung saya serasa mau meledak dan napas saya menjadi sesak. Aku pulang. Kata-kata itu membuat bulu kuduk saya merinding, karena sebuah ingatan yang telah lama saya lupakan kembali muncul seperti gelombang pasang. Itu adalah kebiasaan mantan suami saya. Setiap kali pulang kerja, dia akan melepas jaketnya, tersenyum, dan berkata, aku pulang. Di hari dia meninggalkan saya, kata-kata itu terasa seperti belati yang mengoyak jantung saya. Saya menatap wajah putri saya yang polos dan tidak tahu apa-apa, tetapi pikiran saya dilanda kebingungan yang luar biasa. Mantan suami saya sudah lama pergi ke luar negeri dan putus kontak. Tapi kenapa putri saya bisa mengucapkan kalimat itu dengan persis? Apa ada yang mengajarinya? Atau jangan-jangan dia telah kembali dan mengawasi kami diam-diam? Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata. Setiap suara kecil di dalam rumah membuat saya terlonjak kaget. Saya berguling gelisah, terjebak di antara kenyataan dan fantasi, antara ingatan dan masa kini. Mila tertidur pulas, tetapi mulutnya menggumam dalam tidur, Om itu mau ketemu Bunda. Saya mencengkeram selimut erat-erat. Perasaan cemas yang tak bernama menyelimuti seluruh tubuh saya. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepala. Siapa dia sebenarnya? Pencuri? Seseorang yang saya kenal? Atau masa lalu saya yang kembali datang? Saya hanya bisa berbaring diam dalam gelap, menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan napas teratur putri saya. Di dalam ruangan yang senyap, hanya detak jantung saya yang berdegup kencang, getarannya terasa hingga ke ujung jari. Saya tidak berani menutup mata. Saya takut, jika saya membuka mata lagi, bayangan asing namun familiar seperti yang dikatakan Mila akan berdiri di sudut kamar. Saya mencoba menenangkan diri, mengatakan ini hanya imajinasi anak-anak. Namun, semakin saya mencoba, hawa dingin terasa semakin merayap ke dalam dada. Keesokan paginya, kantung mata saya menghitam karena tidak tidur semalaman. Hendra menatap wajah saya dan bertanya, kenapa kamu tidak tidur? Masih memikirkan ucapan Mila? Saya memaksakan senyum dan menjawab seadanya. Mungkin aku hanya terlalu sensitif, jangan dipikirkan. Tapi sebenarnya, hati saya tidak pernah tenang. Kalimat aku pulang terus bergema di telinga, membuat saya merinding. Itu bukan sekadar ucapan, melainkan luka mendalam dari ingatan tentang pria yang telah meninggalkan kami. Saya memutuskan untuk bertanya lebih detail pada putri saya. Sore itu, sepulang dari TK, saya mengajaknya ke kedai es krim.
Saya berharap suasana yang santai bisa membuatnya lebih mudah bercerita. Saat Mila sedang asyik menikmati es krimnya, saya bertanya dengan hati-hati, "Mila, kemarin kamu bilang ada om-om aneh masuk kamar. Kamu ingat dengan jelas?" Anak itu mengangkat kepalanya. Matanya yang jernih berbinar. "Iya, Bunda." Om itu berdiri lama sekali, melihatku terus. Aku takut dan mau panggil Bunda, tapi om itu memberi isyarat, SSSTT. Terus dia bilang, "Jangan kasih tahu Ayah Hendra." Jantung saya terasa diremas. Kenapa justru Hendra yang tidak boleh tahu? Pertanyaan itu membuat saya semakin bingung. Saya bertanya lagi, "Apa kamu ingat wajah om itu?" Mila mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menjawab, "Om itu tinggi, pakai baju hitam. Wajahnya tidak terlalu jelas. Tapi sepertinya mirip seseorang." Aku lupa. Saya menggigit bibir. Pikiran saya menjadi kusut seperti benang wol. Malam itu, Hendra belum pulang karena ada urusan di proyek. Saya duduk sendirian di ruang tamu. Di luar, hujan turun rintik-rintik, dan angin yang masuk dari celah jendela terasa dingin. Saya mengeluarkan sebuah kotak foto lama. Di dalamnya, ada beberapa foto saya bersama mantan suami. Saya menatap wajah yang familiar itu. Matanya yang selalu tersenyum miring, perawakannya yang tinggi dan kurus. Tiba-tiba, ucapan Mila terngiang kembali. "Om itu tinggi, pakai baju hitam." Saya terlonjak kaget. Foto itu seolah hidup. Saya bertanya pada diri sendiri. Mungkinkah dia diam-diam kembali, mengawasi anakku, bahkan masuk ke dalam kamar? Berbagai hipotesis muncul di kepala saya. Jika itu pencuri, kenapa putri saya tidak dilukai? Jika itu orang yang dikenal, kenapa muncul di tengah malam? Dan jika itu benar-benar mantan suami saya, kenapa dia tidak menemuiku langsung dan hanya muncul diam-diam di hadapan Mila? Apa alasannya kembali setelah 4 tahun tanpa kabar? Ketika Hendra pulang, dia kaget melihat saya terduduk linglung di samping kotak foto. "Kenapa kamu melihat ini lagi?" "Masa lalu biarlah terkubur." Saya buru-buru membereskan foto-foto itu sambil menggeleng. Bukan apa-apa, hanya teringat masa lalu. Tapi jauh di dalam hati, kecemasan saya semakin membesar. Malam itu, saya memutuskan untuk mengamati sekeliling dengan saksama. Saya berpura-pura tidur. Padahal sebenarnya saya berbaring diam sambil memasang telinga. Mila tertidur pula sambil memeluk boneka beruangnya. Sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba saya mendengar suara sangat pelan dari luar jendela. Jantung saya berdebar kencang. Seluruh tubuh saya kaku. Saya bangkit perlahan dan menyingkap tirai sedikit. Di luar hanya ada kegelapan dan suara hujan yang turun deras. Saya menghela napas lega. Namun, tepat saat saya berbalik, saya merasa seperti melihat bayangan melintas di depan pintu kamar. Saya terkejut, buru-buru menyalakan lampu dan membuka pintu. Lorong itu kosong dan sunyi senyap. Saya bersandar di dinding, gemetaran. Saya belum pernah merasakan ketakutan seperti ini. Jelas ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah ini, tapi saya tidak berani menceritakannya pada Hendra. Saya takut dia akan menganggap saya berhalusinasi. Keesokan harinya, saat mengantar Mila ke TK, gurunya bertanya dengan hati-hati, "Bu Ratna, akhir-akhir ini Mila sering melamun atau berbicara sendiri seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Saya khawatir anak itu mengalami trauma." Mendengar itu, jantung saya mencelos. Saya memaksakan senyum dan menjawab, "Mungkin karena imajinasinya sedang tinggi, Bu. Nanti saya akan lebih perhatikan." Tapi dalam perjalanan pulang, kata-kata guru itu terasa seperti duri di hati. Mila adalah anak yang ceria, kenapa dia berubah seperti ini? Malam itu, saat saya sedang menyiapkan makan malam, saya mendengar suara putri saya. "Bunda, om itu datang lagi." Saya terkejut hingga pisau di tangan saya jatuh ke lantai. Saya segera berlari ke kamar. Mila sedang duduk di tempat tidur, menatap tajam ke sudut kamar sambil menggumamkan sesuatu. Saya mengikuti arah pandangannya, tapi yang saya lihat hanyalah dinding yang dingin. Saya memeluk putri saya erat-rata dan bertanya dengan suara bergetar, "Di mana om itu?" "Sayang," Mila balas memeluk leher saya dan berbisik, "Om itu bilang dia menunggu Bunda." Saya terduduk lemas. Tanpa sadar,
Air mata saya mengalir. Siapa yang dilihat putri saya? Apakah ini benar-benar hanya imajinasi? Atau ada kebenaran mengerikan yang belum saya sadari? Malam itu, ketika Hendra pulang, dia melihat saya menangis sambil memeluk putri saya. Dengan cemas dia bertanya, "Ada apa? Coba ceritakan baik-baik." Saya menatapnya, mencoba membuka mulut, tapi tenggorokan saya tercekat. Bagaimana saya bisa bilang bahwa mantan suami saya sepertinya telah kembali? Bahwa masa lalu sedang mengintai di ambang pintu rumah kami? Saya hanya bisa menggeleng tanpa kata. Tetapi di dalam hati, ketakutan tumbuh seperti kegelapan yang menelan cahaya. Saya tahu, ini semua baru permulaan, dan apa yang dikatakan Mila bukanlah kebohongan seorang anak kecil. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup seperti berjalan dalam mimpi. Di kantor, saya tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Ketika rekan kerja bertanya ada apa, saya hanya tersenyum paksa dan mengalihkan pembicaraan. Saat sendirian, kalimat "aku pulang" berputar di kepala saya seperti hantu. Saya berulang kali berkata pada diri sendiri, "Aku hanya terlalu paranoid." Ucapan putriku hanyalah imajinasi seorang anak. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu. Mila bukan anak yang pandai berbohong. Dia terlalu polos. Semua yang dikatakannya adalah kejujuran. Setiap malam, saya meminta Hendra untuk memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Dia mengangguk dan tersenyum untuk menenangkan saya. Tenang saja. Tidak akan ada orang aneh yang bisa masuk ke rumah ini. Namun, kecemasan saya tidak hilang. Saya jadi punya kebiasaan memeriksa setiap sudut rumah sebelum tidur. Ruang tamu, dapur, kamar mandi, bahkan lemari kecil, semuanya saya periksa. Baru setelah yakin semuanya aman, saya bisa kembali ke kamar. Malam itu, saya merebahkan tubuh saya yang lelah di tempat tidur. Mila sudah memejamkan mata sambil memeluk boneka beruangnya. Saya menepuk-nepuk punggungnya pelan sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Tiba-tiba, anak itu membuka mata, menatap saya, dan berbisik, "Bunda," Om itu bilang, "dia kangen sekali sama Bunda." Jantung saya seakan berhenti. Tubuh saya kaku. Saya bertanya dengan panik, "Om itu yang bilang begitu? Kamu tidak salah dengar, kan?" Mila menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bunda," dia bilang dengan jelas. Dia juga tahu kalau Bunda sering menangis setiap malam. Saya kehilangan kata-kata. Selama beberapa tahun terakhir, setelah Mila tidur, saya memang sering menangis diam-diam. Saya menyembunyikan semua kesedihan saya dalam gelap. Ibu saya, bahkan Hendra, tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana bisa seorang om, yang tidak dikenal tahu fakta itu? Ucapan itu seolah menelanjangi semua rahasia yang selama ini saya simpan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya hanya duduk termangu di samping putri saya, menatap kehampaan. Saya merasa ada seseorang yang terus-menerus mengawasi saya dari kegelapan. Angin sepoi-sepoi masuk dari celah jendela, membuat tirai sedikit bergoyang. Saya terlonjak kaget, jantung saya berdebar seperti genderang. Keesokan paginya, untuk mengubah suasana, saya memutuskan untuk menginap di rumah ibu selama beberapa hari. Ibu sangat senang melihat kami, tetapi setelah memperhatikan wajah saya, beliau bertanya dengan cemas, "Kenapa kamu pucat sekali? Ada masalah?" Saya hanya bilang karena pekerjaan sedang berat. Saya tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi dalam hati, saya sangat ingin bersandar pada seseorang. Saya merasa terlalu berat menanggung ini sendirian. Malam itu, saat sedang mengeramasi rambut putri saya kembali bertanya dengan hati-hati, "Mila, Om itu bilang apa lagi? Boleh cerita sama Bunda?" Anak itu menjawab dengan santai, "Om itu bilang dia akan menjemput Bunda. Katanya, kita bertiga akan tinggal bersama lagi seperti dulu." Saya terduduk lemas. Gayung di tangan saya jatuh, airnya tumpah. Tangan saya gemetar. "Kita bertiga. Seperti dulu." Kalimat itu seperti pisau yang mengiris jantung saya. Anak itu jelas merujuk pada masa ketika mantan suami saya masih ada, ketika keluarga kami masih utuh. Saking gemetarnya, saya melepaskan gayung itu, memegang kedua bahu putri saya, dan berbisik, "Mila sayang, kamu tahu siapa Om itu? Dia bedakan sama ayah Hendra?" Mila berpikir sejenak, lalu menjawab dengan polos, "Iya,
Beda sama ayah Hendra, dia lebih mirip ayah yang dulu. Jawaban itu seperti sambaran petir di siang bolong. Saya terduduk di lantai keramik, pandangan saya kabur. Selama beberapa tahun ini, saya berusaha melupakan bayangan pria yang telah mengkhianati saya, berusaha menguburnya dalam-dalam. Namun, putri saya, dengan kata-katanya yang begitu polos, telah menarik semuanya kembali ke permukaan. Semalaman saya berguling gelisah, tidak bisa tidur. Saya berpikir harus mencari tahu tentang mantan suami saya Rian. 4 tahun lalu, dia menghilang tanpa jejak. Kabar yang saya dengar, dia tinggal di luar negeri bersama wanita simpanannya. Saya tidak pernah mencoba menghubunginya, karena tidak ingin terlibat lagi dengannya. Tapi jika benar dia telah kembali dan muncul diam-diam di hadapan putri saya tidak bisa pura-pura tidak tahu. Saya harus tahu kebenarannya. Keesokan harinya, saya diam-diam menelepon seorang teman lama yang dulu akrab dengan Rian. Teman itu terkejut mendengar suara saya dan bertanya, "Ada kabar apa tentang Rian?" Setelah hening sejenak, teman itu menjawab dengan hati-hati, "Sari, kamu belum dengar? Rian kan sudah meninggal dunia? 2 tahun yang lalu, kecelakaan lalu lintas di sana." Saya membeku seketika. Telepon di tangan saya nyaris jatuh, telinga saya berdengung, dan jantung saya berdebar tak karuan. Jika mantan suami saya sudah meninggal, lalu siapa yang Mila temui? Arwahnya? Saya terduduk di kursi dan menutupi wajah saya. Seluruh tubuh saya gemetar. Kalimat, "aku pulang," bergema mengerikan di kepala saya. Jika itu benar, artinya arwah Rian masih berkeliaran di sekitar sini, mengawasi saya dan putri saya, dan menyampaikan pesan melalui Mila. Malam itu, saya bermimpi aneh. Dalam mimpi, Rian berdiri di ujung lorong. Tubuhnya kurus, tatapannya gelap. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangannya ke arah saya, bibirnya bergerak mengucapkan, "Aku pulang." Saya terbangun dengan kaget. Seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin, jantung saya serasa mau copot. Saya langsung bangkit dan melihat Mila. Anak itu tertidur pulas dengan wajah damai, tapi saya melihat senyum tipis tersungging di bibirnya. Saat itu, bulu kuduk saya berdiri, seolah-olah anak itu sedang tersenyum untuk mewakili orang lain. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk menceritakan segalanya pada Hendra. Saya tidak sanggup lagi menanggung ketakutan ini sendirian. Setelah mendengar seluruh cerita saya, Hendra mengerutkan kening. "Kamu percaya hantu? Mungkin benar Rian sudah meninggal, tapi arwahnya gentayangan di sini, kurasa tidak. Mungkin Mila syok karena sesuatu, dan kamu juga jadi ikut berhalusinasi." Tenggorokan saya tercekat. "Tapi bagaimana kamu menjelaskan kata-kata yang diucapkan anak itu? Bagaimana dia bisa tahu persis ucapan yang sering Rian katakan? Dan bagaimana dia tahu aku sering menangis sendirian di malam hari?" Hendra terdiam. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Setelah beberapa saat, dia menghela napas. "Kalau begitu, coba kita bawa Mila ke psikolog anak yang aku kenal. Mungkin ada sesuatu yang mengganggunya." Saya mengangguk. Tapi hati saya tetap gelisah. Saya tahu, apa yang terjadi saat ini tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat semata. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya mengunci pintu kamar rapat-rapat dan berbaring di bawah selimut sambil memeluk putri saya. Tepat saat saya akan tertidur, saya mendengar bisikan di telinga saya, "Sari, aku pulang." Dan Apkung Kembunargit. Saya langsung bangkit dan melihat sekeliling, tapi kamar itu kosong. Hanya Mila yang membuka mata, menatap saya, dan tersenyum tipis. "Bunda, jangan takut. Om itu hanya ingin bertemu Bunda." Saya membeku di tempat. Tangan saya terasa dingin. Di dalam mata polos putri saya seolah melihat bayangan seorang pria yang familiar sedang tersenyum. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya percayai. Setiap hari terasa seperti hidup di dunia yang ambigu, antara kenyataan dan ilusi. Siang hari, saya berpura-pura normal. Saya memasak, mengantar anak ke TK, dan mengobrol dengan Hendra. Tapi begitu malam tiba, rasa takut itu datang lagi. Suara angin dari celah jendela saja sudah membuat saya merinding. Bayangan yang melintas di dinding membuat saya ingin menjerit. Yang paling menakutkan adalah putri saya, Mila, tampak semakin akrab dengan om misterius itu.
Anak itu tidak lagi takut, seolah-olah keberadaan itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Suatu hari, saya mendengar suara Mila berceloteh dari dalam kamarnya. Saya membuka pintu sedikit dan mengintip. Anak itu sedang duduk sendirian, matanya berbinar, tangannya menunjuk-nunjuk sesuatu, seolah-olah dia sedang menunjukkan mainannya pada seseorang. Seluruh tenaga saya seakan hilang. Saya menutup pintu pelan-pelan, hati saya sakit. Haruskah saya senang karena anak saya tidak kesepian? Atau haruskah saya takut karena dia semakin dekat dengan makhluk yang tidak bisa saya lihat atau sentuh? Suatu malam, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan Mila. Saya memangku Mila dan bertanya dengan lembut, "Mila sayang, biasanya Om itu cerita apa saja sama kamu?" Anak itu tersenyum polos. "Om itu bilang dia kangen sekali sama Bunda. Dia juga sayang sekali sama aku. Katanya, dulu dia pergi jauh karena sedih sekali, tapi sekarang dia mau kembali lagi. Dan dia bilang, aku harus jadi anak baik supaya bisa bertemu Bunda." Selama mendengar cerita itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Setiap kata yang diucapkan Mila menusuk seperti belati ke jantung saya. Jika itu benar-benar arwah mantan suami saya, Rian, kenapa dia masih gentayangan bahkan setelah meninggal? Dulu dia begitu kejam meninggalkan kami. Kenapa sekarang dia ingin kembali? Saya mulai memikirkan hal-hal yang dulu tidak saya percayai. Arwah penasaran, hantu yang gentayangan, saya teringat cerita nenek saya waktu kecil. Orang yang punya banyak penyesalan di dunia tidak bisa pergi ke alam baka, dan akan terus berada di sekitar orang-orang yang mereka cintai. Saya menggelengkan kepala, memarahi diri sendiri. Sudah dewasa kok masih percaya hal seperti ini? Tapi semakin saya menyangkal, hati saya semakin bingung. Malam itu, Hendra harus pergi dinas keluar kota selama beberapa hari. Sebelum berangkat, dia berpesan agar saya mengunci pintu baik-baik dan segera menelepon jika terjadi sesuatu. Saya mengangguk, tapi hati saya terasa hampa. Saya takut harus melewati malam yang panjang dan sunyi ini hanya berdua dengan putri saya. Di malam pertama tanpa Hendra, saya tidur sambil memeluk Mila dengan lampu kamar menyala terang. Menjelang tengah malam, saya mendengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Saya gemetar dan memeluk Mila semakin erat. Anak itu membuka mata, tersenyum, dan berbisik, "Bunda, sepertinya Om itu sudah datang." Keringat dingin mengalir, lidah saya terasa kaku. "Mila, jangan bicara sembarangan." Tapi Mila mengulurkan tangannya ke arah jendela. Matanya bersinar terang. "Itu dia di luar." "Bunda." "Dia sedang melihat Bunda." Saya mengumpulkan segenap keberanian. Saya bangkit dari tempat tidur dan menyibakkan tirai dengan kasar. Di luar hanya ada kegelapan pekat. Namun, tepat saat saya akan melepaskan tirai, saya merasa melihat sesosok tubuh tinggi kurus melintas. Saya terlonjak kaget dan mundur. Kaki saya lemas. Saat itu, saya tidak bisa ragu lagi. Seseorang atau sesuatu benar-benar ada di sekitar sini. Saya terduduk lemas, memeluk putri saya, dan menangis. Mila mengelus kepala saya dengan lembut dan berkata dengan polos, "Bunda jangan menangis. Om itu bilang dia ingin Bunda bahagia." Kata-kata itu membuat saya sakit sekaligus takut. Kenapa putri saya bisa mengucapkan kalimat yang persis sama dengan yang pernah Rian katakan dulu? Dulu, setiap kali saya sedih, Rian akan memeluk saya dan berbisik, "Aku hanya ingin kamu bahagia." Sekarang pria itu sudah tiada, tapi kata-kata yang sama terulang dari mulut putri saya. Keesokan harinya, saya tidak tahan lagi. Saya memutuskan untuk menemui seorang orang pintar, kenalan lama ibu saya yang dulu saya anggap tahayul. Setelah saya menceritakan semua yang saya alami, dia menghela napas dan berkata, "Sepertinya arwah mantan suamimu belum bisa pergi dengan tenang. Ada penyesalan yang membuatnya ingin kembali melalui anakmu. Anak-anak punya jiwa yang bersih, jadi mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang dewasa." "Duan," saya bertanya dengan gemetar. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Dia menatap saya, dan merendahkan suaranya. "Kamu harus tegas. Yang sudah mati biarlah pergi. Kalau terus ditahan oleh penyesalan, baik yang hidup maupun yang mati tidak akan tenang." Saya meninggalkan rumah itu dengan hati yang berat. Dalam perjalanan pulang, angin terasa sangat dingin. Di satu sisi, saya tidak ingin percaya cerita mistis seperti ini,
Tapi di sisi lain, saya takut semua itu benar. Saya tidak tahu apakah saya punya cukup keberanian untuk menghadapi semua ini. Malam itu, saya kembali mendengar suara langkah kaki pelan di lorong. Saya menahan napas dan memasang telinga. Langkah itu sangat pelan, dan sepertinya berjalan lurus menuju kamar saya. Saya memeluk Mila erat-erat. Jantung saya serasa mau copot. Pintu kamar berderit pelan, seolah ada yang menyentuhnya. Saya bangkit dan mengintip dari celah pintu, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bisikan samar yang terdengar. "Sari, tolong buka pintunya." Saya menjerit, memeluk putri saya, dan gemetar hebat. Mila dengan tenang menatap ke arah pintu dan tersenyum. "Bunda, sepertinya ayah sudah datang." Saya nyaris kehilangan kesadaran. Seluruh tenaga saya hilang. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk menelepon Hendra dan menceritakan semuanya dengan jujur. Saya tidak menyembunyikan apapun lagi. Di seberang telepon, dia terdiam lama, lalu akhirnya berkata, "Aku akan segera pulang." "Sari, jangan terlalu cemas." Dia tidak percaya hantu, tapi dia bilang jika memang ada hal yang aneh, dia harus melihatnya sendiri. Mendengar itu, di satu sisi saya merasa lega, tapi di sisi lain saya takut. Saya tidak tahu apakah kedatangan Hendra akan mengubah situasi menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hari itu, saya terus memeluk putri saya, tidak melepaskannya sedetik pun. Setiap kali anak itu tertawa dan berceloteh riang, tenggorokan saya tercekat. Saya sangat mencintainya, tapi pada saat yang sama, saya takut dia telah terseret ke dalam pusaran yang tidak bisa saya kendalikan. Saya berdoa agar semua ini hanyalah mimpi, agar ketika saya bangun, saya bisa hidup seperti wanita normal lainnya. Namun, malam itu, tepat saat saya akan tertidur, saya melihat sesosok tubuh duduk di samping tempat tidur. Saya terlonjak kaget dan membuka mata lebar-lebar, tapi yang saya lihat hanyalah bayangan kurus yang familiar itu menghilang. Mila bergerak dalam tidurnya dan bergumam, "Ayah, jangan pergi." Saya mencengkeram selimut erat-erat. Seluruh tubuh saya gemetar seperti daun. Kali ini, tidak ada keraguan lagi. Mantan suami saya, Rian, entah bagaimana caranya, benar-benar berada di sekitar kami. Dan yang lebih membuat saya ngeri adalah Mila semakin menyayangi keberadaan itu, seolah-olah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Di hari Hendra kembali, saya merasa senang sekaligus cemas. Senang karena akhirnya saya tidak harus menanggung ketakutan ini sendirian, tapi takut jika dia tidak mempercayai saya dan menganggap saya gila. Begitu masuk ke rumah, dia langsung memeluk saya erat-erat. Tatapannya tegas. "Aku sudah di sini, sekarang jangan takut apa-apa lagi. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Satu kalimat sederhana itu membuat air mata saya pecah. Selama ini saya berusaha tegar, tapi satu kata penghiburan yang hangat membuat pertahanan saya runtuh. Malam itu, kami bertiga makan malam bersama. Hendra sengaja berbicara dengan ceria untuk mencairkan suasana. Mila dengan semangat menceritakan pengalamannya di TK pada ayah Hendra. Melihat anak itu, sejenak saya merasa damai dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataan tidak melepaskan saya begitu saja. Setelah selesai mencuci piring, Hendra memanggil saya ke teras depan. Dia berkata dengan suara serius, "Sari, katakan padaku dengan jujur. Apa sebenarnya yang kamu lihat dan dengar?" Saya menceritakan semuanya dari awal hingga akhir dengan gemetar. Mulai dari kalimat, "Aku pulang," hingga bagaimana Mila berbicara dengan sosok tak kasat mata. Hendra terdiam lama, keningnya sedikit berkerut. "Aku tidak percaya hantu. Tapi kalau kamu dan Mila sama-sama melihatnya, bisa jadi ada seseorang yang sengaja menakut-nakuti kalian." "Pernah berpikir ada kemungkinan penyusup?" Saya menggeleng. Kalau hanya orang asing, bagaimana bisa Mila mengucapkan kalimat yang persis seperti yang sering Rian katakan? Dan bagaimana dia tahu aku sering menangis di malam hari? Hendra tidak menjawab lagi, hanya menghela napas. Saya tahu dia masih ragu, tapi setidaknya dia mau mendengarkan cerita saya. Malam itu, dia berpura-pura membaca buku, tapi sebenarnya dia terjaga hingga larut malam. Saya berbaring di sampingnya, tapi tidak bisa tidur. Menjelang tengah malam, terdengar suara gemerisik dari dapur. Saya mencengkeram tangan Hendra dan berbisik, "Kamu dengar?
Dia mengangguk dan bangkit diam-diam. Kami mengendap-endap turun ke dapur. Pintu kulkas sedikit terbuka, hawa dingin keluar dari sana. Tapi yang lebih membuat saya ngeri adalah segelas air di atas meja makan. Uapnya masih mengepul, jelas baru saja ada yang menuangkannya. Hendra mendekat dengan kening berkerut untuk memeriksa. Tapi tidak menemukan hal aneh lainnya. Saya memegangi dada saya, gemetar hebat. Lihat, kan? Aku tidak berhalusinasi. Tepat saat itu, suara ceria putri saya terdengar dari kamar tidur. Bunda, Om itu datang. Saya berlari ke lantai atas seperti orang gila. Mila sedang duduk di tengah tempat tidur. Dalam gelap, matanya bersinar terang, dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Om itu bilang, kalau aku jadi anak baik, besok diajak jalan-jalan sama Bunda. Andra Kanwa. Saya gemetar, memeluk anak itu erat-erat, dan berkata dengan suara tercekat, tidak, jangan dengarkan dia. Jangan bilang begitu. Hendra berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, saya melihat sorot ketakutan di matanya. Keesokan harinya, Hendra meminta bantuan temannya yang polisi untuk memeriksa CCTV di sekitar kompleks. Setelah melihat rekamannya, temannya berkata dengan heran, ada satu yang aneh. Beberapa kali, di tengah malam, kamera lorong menangkap bayangan pria tinggi kurus. Dia pakai baju gelap, muncul beberapa detik lalu hilang. Diperbesar pun wajahnya buram, tidak bisa diidentifikasi. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Hendra merangkul bahu saya, tapi dia sendiri tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Sorenya, saya menelepon ibu dan menceritakan situasinya secara garis besar. Ibu terdiam lama, lalu berkata pelan, Sari, sepertinya kita harus mengadakan doa untuk orang yang sudah meninggal. Mungkin itu benar arwahnya Rian. Kalau dia terus gentayangan, karena tidak tenang, itu tidak baik untukmu dan Mila. Saya terisak. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya, Bu. Aku sangat membencinya. Dulu dia meninggalkanku dalam penghinaan, sekarang dia kembali dengan cara seperti ini. Aku tidak tahu harus membencinya atau mengasihaninya. Ibu hanya menghela napas. Bagaimanapun, orang yang sudah meninggal harus dilepaskan dengan ikhlas. Jangan terus menahannya dengan kebencian. Malam itu, saya kembali bermimpi. Dalam mimpi, Rian berdiri di bawah pohon mangga di halaman belakang. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh kesedihan. Dia menatap saya, bibirnya bergerak. Aku pulang, Sari. Jangan pergi dengan pria lain. Kita punya Mila. Saya terbangun dengan kaget. Punggung saya basah oleh keringat dingin. Saya melirik ke samping. Mila tertidur pulas, tapi tangan mungilnya terulur ke udara, seolah sedang menggenggam tangan seseorang. Saya nyaris kehilangan akal sehat. Keesokan harinya, Hendra berkata dengan tegas, untuk beberapa hari, kalian harus pergi dari sini. Dia tidak percaya hantu, tapi dia mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Saya mengangguk, merasa sedikit lega. Namun, tepat saat saya akan mengemasi barang, Mila menangis histeris. Aku tidak mau pergi. Om itu bilang aku harus menunggu Bunda di sini. Kalau aku pergi, nanti Om itu marah. Anak itu tidak berhenti menangis meskipun sudah saya bujuk. Untuk pertama kalinya, saya merasa takut bukan karena bayangan misterius itu, tapi karena putri saya sendiri. Anak itu perlahan-lahan lepas dari genggaman saya, ditarik ke suatu tempat yang tak terlihat. Malam itu, setelah dibujuk lama oleh Hendra, Mila akhirnya tertidur. Saya duduk di teras, menatap langit malam. Hati saya campur aduk, angin berembus dingin, daun-daun bergesekan menimbulkan suara yang menakutkan. Tiba-tiba, dari belakang saya, terdengar suara pelan. Sari, aku pulang. Saya terlonjak kaget dan berbalik, tapi di sana hanya ada ruang kosong. Namun, aroma parfum yang familiar tercium di hidung saya. Itu adalah parfum yang dulu sering dipakai Rian. Saya terduduk lemas, menutupi wajah, dan terisak. Hendra berlari menghampiri dan memeluk saya yang sedang panik. Saya membenamkan wajah di dadanya dan menangis. Sekarang aku percaya. Dia benar-benar belum pergi. Rian masih di sini, mengawasi kami. Hendra mencengkeram bahu saya.
Suaranya bergetar tapi tegas. Siapapun itu, aku akan melindungimu. Sari, sadarlah. Kita tidak bisa menyerahkan anak kita ke tangan hantu. Malam itu, kami bertiga tidur sambil berpelukan. Tapi dalam mimpi yang kacau, saya melihat Mila berlari mengejar sebuah bayangan. Anak itu berteriak, "Ayah, tunggu." Saya berlari mengejarnya, tapi anak itu semakin jauh. Dan dari kejauhan, terdengar suara Rian, "Jangan ambil anakku dariku." Saya terbangun dengan mata berkaca-kaca. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu. Sudah saatnya saya menghadapi akhir dari kebenaran ini. Jika terus begini, saya akan kehilangan putri saya selamanya. Setelah mimpi buruk itu, saya tahu saya tidak bisa diam lagi. Saya, yang tadinya tidak percaya hal-hal gaib, perlahan mulai menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi ketakutan saya bukan hanya karena Rian benar-benar telah kembali, melainkan karena putri saya semakin ditarik oleh tangan tak terlihat itu. Saya diliputi kengerian bahwa suatu saat saya akan kehilangan putri saya selamanya. Keesokan paginya, saya terbangun dan melihat Mila sedang duduk di depan cermin. Menyisir rambutnya. Anak itu berbisik, seolah sedang berbicara dengan seseorang. "Om, hari ini Bunda menangis lagi. Om jangan sedih. Ya? Nanti aku jadi anak baik supaya Om senang." 3. Saya bersembunyi di balik pintu, mengamati pemandangan itu. Setiap kali mendengar ucapan putri saya, jantung saya terasa diremas. Anak itu baru berusia 6 tahun, terlalu kecil untuk memahami kematian, tapi kenapa dia begitu terikat pada seseorang yang tidak ada? Saya masuk ke kamar, berusaha menjaga ketenangan, dan bertanya, "Mila, kamu sedang bicara dengan siapa?" Anak itu menoleh. Matanya yang jernih berbinar. "Aku sedang bicara dengan ayah yang dulu. Bunda, ayah bilang dia sayang sekali sama Bunda dan aku." Tubuh saya kaku. Tangan saya yang gemetar mendarat di bahu putri saya. Dalam sekejap, di mata jernih anak itu, saya melihat sesuatu yang familiar. Tatapan yang dulu pernah membuat saya cinta sekaligus benci. Tenggorokan saya tercekat, saya memeluknya erat, tapi dalam hati saya gemetar. Saya tahu, jika dibiarkan, anak ini akan semakin jauh dari saya. Saya harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan tak terlihat ini. Sore itu, saat Hendra sedang pergi berbelanja, saya duduk berdua dengan Mila. Saya bertanya dengan pelan, "Mila, kalau Om itu mengajakmu pergi bersama, apa kamu mau ikut?" Tanpa ragu anak itu menjawab, "Iya, Bunda, aku mau kita bertiga tinggal bersama lagi seperti dulu." Bulu kuduk saya berdiri, hawa dingin merayap di punggung saya. Anak itu tidak mengerti bahwa orang yang dia bicarakan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Malam itu, saya menyiapkan sesajen sederhana semangkuk nasi putih, sepasang sendok garpu, dan menyalakan dupa. Saya berdoa dengan suara bergetar, "Jika ini benar-benar kamu, Rian, tolong pergilah. Kamu sudah pernah meninggalkan kami sekali. Jangan ganggu anakku lagi. Biarkan dia hidup dengan tenang." Air mata saya menetes, api dupa bergoyang pelan. Saat itu, saya merasa ada seseorang berdiri di belakang saya. Hawa dingin merasuk ke tengkuk saya, membuat saya merinding. Saya berbalik, tapi di sana hanya ada kegelapan yang sunyi. Ketika Hendra pulang, dia melihat saya berlutut di depan sesajen dengan mata bengkak. Dia menghela napas dan merangkul bahu saya. "Sari, kamu harus kuat. Jangan terus terikat dengan masa lalu." Tenggorokan saya tercekat. "Aku tidak apa-apa. Aku hanya takut kehilangan anakku." "Kamu tidak lihat?" Anak itu semakin terikat pada Rian. Kalau suatu saat dia ikut pergi dengan orang itu, bagaimana aku bisa hidup? Hendra memeluk saya lebih erat dan berkata pelan, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Tapi penghiburan itu tidak cukup untuk meredam ketakutan di hati saya. Malam itu, saat kami tertidur, saya mendengar bisikan di telinga saya. "Terima kasih sudah menyalakan dupa. Tapi aku belum bisa pergi. Sari, aku masih punya Mila." Saya langsung bangkit. Jantung saya berdebar kencang. Saya melirik ke samping. Anak itu sudah duduk dengan mata terbuka, bersinar terang. "Ayah, aku di sini." Saya menjerit, memeluk anak itu,
dan gemetar seperti daun. Hendra juga bangkit dan menyalakan lampu terang-terang, tapi kamar itu kosong. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk membawa anak itu ke masjid. Saya berharap tempat yang tenang bisa sedikit menenangkan jiwanya. Mila menggandeng tangan saya dan berjalan riang. Tapi begitu sampai di gerbang masjid, anak itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke arah masjid dan berkata pelan, "Bunda, Om itu tidak suka di sini, dia tidak mau aku masuk." Saya terkejut dan memeluknya erat. "Jangan dengarkan Om itu. Kamu harus ikut Bunda." Anak itu cemberut, tapi akhirnya mau masuk dengan enggan. Saya menyalakan dupa dan berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, tolong bebaskan anak hamba dari gangguan ini. Hamba hanya ingin anak hamba tumbuh dengan tenang." Tiba-tiba, lilin di altar menyala lebih terang, dan asap dupa membentuk lingkaran aneh. Hawa dingin merayap di punggung saya. Mila menarik-narik baju saya dan berbisik, "Bunda, Om itu marah." Malam itu, saya menceritakan semuanya pada Hendra. Dia memegangi kepalanya dan berpikir keras. "Sepertinya kita harus minta bantuan ustadz atau orang yang ahli. Aku tidak percaya hantu, tapi ini jelas bukan masalah yang bisa kita selesaikan sendiri." Saya mengangguk. Hati saya berat. Malam harinya, saya tidak bisa tidur, terus berguling gelisah. Dalam gelap, saya kembali mendengar suara langkah kaki yang familiar di lorong. Saya menahan napas dan memasang telinga. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar, lalu terdengar 3 ketukan. Tok. Saya memeluk putri saya dan menangis. Saat itu, bisikan terdengar dengan jelas. "Sari, buka pintunya. Aku ingin melihat anakku." Saya menggigit bibir, menangis, dan menggelengkan kepala dengan keras. "Tidak, aku tidak boleh membuka pintu. Sekali saja aku lemah, aku akan kehilangan putriku selamanya." Mila bergerak, matanya setengah terbuka, menatap saya dan berbisik, "Bunda, kenapa ayah tidak boleh masuk?" "Ayah sedih, loh." Tenggorokan saya tercekat. Saya memeluknya lebih erat. Jantung saya serasa hancur berkeping-keping. Setelah malam itu, saya tahu saya tidak bisa menunda lagi. Jika masalah ini tidak diselesaikan, semuanya akan menjadi tak terkendali. Saya memutuskan untuk mengikuti saran ibu dan mengundang seorang ustadz untuk mengadakan tahlilan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya harus mencoba. Saya tidak bisa membiarkan putri kecil saya menjadi jembatan bagi arwah penasaran, meskipun arwah itu adalah orang yang pernah saya cintai. Di hari kami memutuskan untuk mengundang ustadz, saya merasa cemas dan takut. Di kepala saya, suara Rian terus bergema, "Aku masih punya Mila." Kata-kata itu bukan hanya obsesi, melainkan peringatan bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Saya menggenggam tangan putri saya erat-erat dan berdoa, apapun risikonya, semoga semuanya berakhir. Di hari kami mengundang ustadz, langit anehnya mendung. Sejak pagi, awan gelap menggantung, dan angin bertiup kencang. Ranting-ranting pohon di halaman bergoyang, menimbulkan suara yang menakutkan. Saya menatap keluar jendela dengan jantung berdebar. Saya punya firasat ini bukan hari yang biasa. Ustadz itu bernama Ustadz Arif, seorang kiai di masjid yang dikenal ibu saya. Usianya sekitar 60-an, perawakannya kurus, tapi tatapan matanya tajam, dan suaranya tenang serta berwibawa. Begitu masuk ke rumah, Ustadz itu melihat sekeliling, lalu mengangguk pelan, ada arwah yang terikat dengan rumah ini. Dia tidak hanya berkeliaran di luar, tapi sudah terikat erat dengan anak ini. Mendengar itu, keringat dingin mengalir di punggung saya. Tangan saya yang memegang ujung baju gemetar. Ustadz Arif meminta kami menyiapkan sajadah di tengah ruang tamu, dan meminta kami menyiapkan air putih dan menyalakan dupa. Setelah semua siap, Ustadz itu mulai memimpin doa. Suaranya yang rendah dan teratur menggema. Asap dupa mengepul memenuhi ruangan. Saya berlutut di sampingnya, menggenggam tangan Mila erat-erat. Awalnya anak itu hanya menatap dengan penasaran. Tapi beberapa menit kemudian, wajahnya menjadi pucat, matanya membelalak, dan dia berteriak, "Bunda, aku takut. Om itu marah, Om itu tidak mau pergi." Saya terlonjak kaget, memeluknya, dan menangis. "Ustadz, tolong selamatkan putri saya." Ustadz Arif tetap tenang, memutar tasbihnya sambil terus berdoa. Tiba-tiba,
Angin di luar bertiup kencang, membuat pintu berdentum, dan lilin bergoyang-goyang, membuat ruangan menjadi gelap dan terang silih berganti. Saat itu, saya melihat sesosok tubuh tinggi kurus melintas. Samar, tapi sangat jelas. Mila terisak dan menunjuk ke arah itu. Itu ayah. Ayah tidak mau pergi. Ayah mau bersama bunda dan aku. Saya membeku di tempat, gemetar sambil memeluk anak itu. Hendra segera berlari dan berdiri di depan kami, tapi dia sendiri juga berkeringat dingin. Di mata pria yang selalu terlihat tegar itu, untuk pertama kalinya saya melihat ketakutan. Ustadz Arif melanjutkan doanya, lalu berkata dengan suara tegas, "Wahai arwah yang penasaran, jika engkau benar-benar mencintai anakmu, maka lepaskanlah dia. Yang hidup harus melanjutkan hidupnya, dan yang mati harus pergi ke tempatnya. Jangan jadikan ikatan ini sebagai belenggu." Begitu kalimat itu selesai, Mila pingsan. Matanya terpejam, seluruh tubuhnya kejang. Saya menjerit, "Mila!" Ustadz itu dengan tenang meletakkan tangannya di dahi Mila dan terus berdoa. Suara doanya yang rendah seolah membelah udara yang berat. Tepat saat itu, saya mendengar bisikan di telinga saya, "Sari, kejam sekali kamu. Apa kamu benar-benar ingin mengusirku?" Suara itu sangat familiar. Saya berbalik, tapi di belakang saya hanya ada ruang kosong yang dingin. Saya menangis putus asa. "Rian, apalagi yang kamu mau? Dulu kamu meninggalkan kami. Sekarang kenapa kamu mengganggu kami lagi? Tolong, jangan sakiti putriku. Jangan tarik dia ke dalam penderitaan ini." Tenggorokan saya tercekat, air mata panas jatuh ke tangan putri saya. Tiba-tiba, Mila membuka matanya. Tapi itu bukan lagi mata seorang anak yang polos. Tatapannya dalam dan kosong, asing sekaligus familiar. Itu adalah tatapan Rian. Dengan suara yang sama sekali berbeda, rendah dan berat, anak itu berkata dengan jelas, "Aku tidak meninggalkanmu. Itu kecelakaan. Aku mati tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak bisa pergi meninggalkanmu dan anak kita." Saya membeku di tempat. Gemetar hebat. Itu bukan suara putri saya. Itu suara Rian, suara seorang pria dewasa. Saya terduduk di lantai, tidak punya tenaga lagi untuk berdiri. Hendra juga terbelalak, tidak percaya, dan membeku. Ustadz Arif berkata dengan suara tenang, "Jika ada penyesalan yang ingin disampaikan, katakanlah, tapi jangan merasuki tubuh anak ini. Anak ini masih punya masa depan yang panjang, jangan ganggu dia lagi." Mila mulai terisak. Suaranya berganti-ganti antara suara anak kecil dan suara orang dewasa. Aku menderita. Bunda." Saya memeluknya erat-erat. Hati saya serasa hancur. Setelah hampir 1 jam berdoa, anak itu akhirnya tertidur karena kelelahan. Tubuhnya basah oleh keringat. Ustadz itu menyeka keringat di dahinya dan berkata pelan, "Arwah ini punya ikatan yang sangat kuat. Tidak akan mudah melepaskannya dalam 1 kali. Kita harus mengadakan tahlilan di masjid untuk mendoakannya agar tenang. Jika tidak, anak ini akan terus diganggu." Saya terus mengangguk. Wajah saya basah oleh air mata. "Tolong, Ustadz. Tolong selamatkan putri saya. Kembalikan ketenangan padanya." Hendra merangkul bahu saya. Wajahnya tegang, tapi suaranya tegas. "Kita lakukan seperti kata Ustadz. Aku tidak akan membiarkanmu dan Mila menderita lagi." Setelah Ustadz pulang, rumah kembali sunyi. Saya duduk di samping tempat tidur, memandangi putri saya yang tertidur pulas. Hati saya berat. Tangan mungilnya menggenggam tangan saya, tapi saya merasa ada dinding tak terlihat di antara kami. Sebagian dari putri saya bukan lagi milik saya, melainkan terikat pada arwah lain. Malam itu, saya kembali bermimpi tentang Rian. Kali ini, dia duduk di tangga depan rumah, menatap saya dengan sedih. "Aku tidak mau pergi. Aku merindukanmu, aku juga sangat merindukan anak kita." Saya mencintainya sekaligus membencinya. Air mata saya pecah. "Apa hakmu berkata begitu? Di mana kamu saat aku sangat membutuhkanmu? Sekarang kamu kembali setelah mati. Apa itu yang namanya cinta? Apa kamu tahu betapa menderitanya putri kita?" Rian menunduk tanpa kata. Lalu dia berkata pelan, "Aku memang salah tapi aku tidak bisa melepaskan kalian." Saya terbangun dengan kaget.
Bantal saya basah oleh air mata. Saya melirik ke samping. Mila masih tertidur. Tapi bibirnya bergerak pelan, menggumamkan, "Ayah." Seluruh tubuh saya gemetar, jantung saya terasa diremas. Saya tahu, semua ini tidak akan berakhir dengan mudah. Sebuah ikatan tak terlihat masih membelenggu kami, dan jika tidak diputuskan dengan tegas, saya akan kehilangan segalanya. Keesokan paginya, saya menelepon ibu dan menceritakan semuanya. Ibu menghela napas. "Sari, ikatan batin itu tidak bisa diputuskan dalam semalam. Tapi kamu harus kuat. Kalau kamu lemah, arwah itu akan semakin masuk." Saya mencengkeram telepon dan berbisik, "Bu, aku takut sekali. Aku takut kehilangan Mila." Di seberang telepon, suara ibu bergetar. "Jangan takut. Ada ibu. Ada Hendra. Kamu harus percaya semuanya akan baik-baik saja." Saya menutup telepon dan memeluk putri saya yang tertidur. Dalam hati saya berjanji, apapun yang terjadi, aku akan melindungi putriku. Meskipun harus menghadapi masa lalu yang paling menyakitkan, aku tidak akan pernah menyerah. Malam setelah Mila kerasukan, saya duduk termenung selama berjam-jam. Mata saya bengkak. Hendra, dengan wajah muram, mondar-mandir di dalam rumah, lalu menatap anak kami yang tertidur dan menggelengkan kepala. Pria yang tadinya hanya percaya pada logika itu sepertinya telah kehilangan kepercayaan dirinya untuk menyangkal segalanya. Saya tahu, meskipun dia bingung, dia berusaha tegar demi saya. Mila tidur hampir selama 2 hari. Saat terbangun, dia terlihat lelah, wajahnya pucat. Saya duduk di sampingnya dan bertanya dengan lembut, "Bagaimana perasaanmu, sayang?" Anak itu mengerjapkan matanya, ragu-ragu. "Bunda, ayah datang lagi di mimpiku. Ayah menangis, katanya kangen sekali sama aku." Saya menggenggam tangan mungilnya erat-erat, hati saya sakit. Saya takut jika terus begini, anak itu tidak akan bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Hendra menyarankan, "Sari, sepertinya kita harus segera membawa Mila ke masjid dan mengadakan tahlilan. Kalau dibiarkan, ini akan berdampak lebih buruk padanya." Saya mengangguk. Pandangan saya kabur. Aku hanya ingin anakku tenang. Kalau Rian memang benar-benar menyayanginya, kuharap dia mau melepaskannya. Beberapa hari kemudian, Ustadz Arif memanggil kami ke masjid. Masjid itu terletak di lereng bukit yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan hijau, udara dipenuhi aroma dupa yang samar. Begitu masuk ke gerbang masjid, Mila tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. "Bunda, aku tidak mau masuk. Ayah bilang di sini dingin dan dia tidak suka." Saya gemetar dan memeluknya. "Tidak apa-apa, ayo masuk sama Bunda." Hendra mengangkat anak itu dan membawanya masuk dengan tegas. Mila meronta-ronta dan menjerit. Tangisannya menggema di halaman masjid. Mengiris hati saya, di dalam ruang utama, Ustadz sudah menyiapkan sajadah dan perlengkapan doa. Beliau duduk bersila dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suara zikir yang teratur dan merdu memenuhi ruangan yang sunyi. Mila berada di pangkuan saya, tapi tak lama kemudian, tubuhnya mulai gemetar, dan tatapan matanya menjadi kosong. Saya terlonjak kaget dan memeluknya, tapi suara tegas Ustadz terdengar, "Jangan takut. Biarkan arwah itu mengeluarkan semua isi hatinya." Benar saja, suara anak itu menjadi rendah dan berat, berbicara dengan jelas, "Aku tidak mau pergi. Aku mati penasaran. Aku ditabrak mobil tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Yang kupikirkan hanya istri dan anakku. Aku tidak bisa meninggalkan kalian." Saya menangis. Air mata saya menetes di baju anak itu. Saya berteriak, "Tapi apa kamu tahu betapa menderitanya aku dulu? Kamu pergi dengan wanita lain dan meninggalkanku dengan rasa malu yang tak tertanggungkan. Apa hakmu untuk kembali sekarang?" Mila atau Rian tertawa serak. "Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya lemah dan tersesat sesaat. Aku benar-benar menyesal." "Sari." Saya membenamkan wajah di bahu anak itu. Jantung saya serasa diremas. Semua kebencian dan kenangan pahit datang serentak, membuat saya sesak napas. Hendra berdiri di samping. Wajahnya dingin, tapi matanya menyala. "Apa kamu sadar kembalinya dirimu telah menyiksa anak ini? Dia baru 6 tahun.
Dia harus hidup seperti anak normal. Katamu kamu menyayanginya, tapi kenapa kamu membiarkannya menangis, ketakutan, dan menjadi kurus? Suara Mila tercekat sejenak, lalu dengan susah payah dia berkata, "Aku tidak mau menyakitinya. Aku hanya ingin berada di dekatnya. Aku takut kehilangan segalanya." Ustadz Arif angkat bicara. Suaranya lembut tapi tegas. "Engkau tidak kehilangan apa-apa. Cinta sejati adalah melepaskan orang yang kau cintai agar dia tenang, bukan menariknya jatuh bersamamu. Jika kau benar-benar mencintai anak istrimu, lepaskanlah penyesalanmu agar mereka bisa hidup dengan damai." Saat itu, wajah Mila mengernyit, dan air matanya pecah. Anak itu menangis histeris dan memeluk saya erat-erat. "Bunda, aku sakit sekali. Ayah tidak suka di sini." Saya gemetar, memeluknya, dan terus berkata, "Jangan takut, Bunda di sini. Bunda tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Tahlilan berlangsung selama hampir 3 jam. Setelah selesai, Mila tertidur lelap seolah pingsan. Saya memangkunya dan menangis hingga mata saya bengkak. Ustadz Arif menghela napas, "Ikatan batin arwah ini sangat kuat, tidak akan mudah dilepaskan. Tapi hari ini kita telah membukakan jalan untuknya. Jika keluarga terus mendoakannya dengan tulus, perlahan-lahan dia akan pergi." Saya bersujud di lantai. "Tolong Ustadz, tolong selamatkan putri saya. Biarkan dia lepas dari belenggu ini." Dalam perjalanan pulang, Mila terus tertidur. Saya memangkunya. Tubuhnya terasa begitu ringan dan rapuh. "Hendra," sambil menyetir, sesekali melirik saya. Dia berkata pelan, "Kamu masih mencintainya, kan, Sari?" Saya terkejut dan kembali menangis. Saya terus menggelengkan kepala. "Tidak, cinta itu sudah mati di hari dia pergi. Yang tersisa hanya kebencian." Tapi saat mendengar kata-katanya, hatiku tetap sakit. Hendra terdiam. Tangannya mencengkeram setir. Saya melihat matanya memerah, tapi dia tidak menangis. Untuk pertama kalinya saya sadar, penderitaan ini bukan hanya milik saya, tapi juga mengoyak hati pria di samping saya ini. Pria yang telah memilih untuk mencintai saya dan anak saya dengan lapang dada. Malam itu, setelah menidurkan Mila, saya duduk lama di sampingnya. Dalam tidurnya, anak itu sesekali mengerang dan memanggil ayah. Saya mengelus kepalanya. Sebuah tekad kuat muncul di hati saya. Saya harus mengakhiri semua ini, meskipun harus menghadapi Rian untuk terakhir kalinya. Saya tidak bisa membiarkan Mila tumbuh besar dengan jiwa yang terbelah, antara cinta orang mati dan tanggung jawab orang hidup. Saya menoleh ke arah Hendra. Suara saya bergetar tapi tegas. "Jika Rian tidak mau pergi dan terus mengganggu Mila, aku akan melakukan apapun untuk melindungi anakku. Jika harus memohon, aku akan memohon. Jika harus memutuskan, aku akan memutuskan." Hendra menggenggam tangan saya, genggamannya hangat dan erat. "Aku akan menemanimu sampai akhir. Apapun risikonya, kita harus menyelamatkan anak kita." Di luar, angin bertiup kencang, daun-daun kering berguguran. Saya menengadah dan berdoa dalam hati. "Rian, jika kau masih menyayangi anakmu, tolong lepaskan dia. Jangan jadikan cintamu sebagai belenggu. Jangan biarkan anak tak berdosa menanggung beban orang dewasa." Namun, malam itu juga, saat rumah sunyi senyap, saya kembali mendengar suara langkah kaki yang familiar di lorong. Kali ini, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Mila. Dan suara rendah yang putus asa merembes masuk dari celah pintu. "Aku tidak akan kemana-mana, Sari. Aku akan membawa Mila." Gaspri, gaspapan. Bulu kuduk saya berdiri, seluruh tubuh saya terasa dingin. Jantung saya berdebar kencang. Saya sadar, pertarungan ini baru saja dimulai. Malam setelah mendengar suara samar itu, saya nyaris tidak bisa tidur. Saya duduk bersandar di dinding, sambil memeluk Mila. Suara detak jam terasa seperti belati yang mengiris jantung. Ruangan kami gelap gulita, hanya lampu tidur kecil yang menerangi wajah putri saya. Anak itu tertidur pulas, tapi bibirnya bergerak-gerak seolah sedang berbicara dengan seseorang. Saya gemetar, menepuk-nepuknya pelan, tapi tangan saya terasa dingin. Saat itu saya sadar, jika tidak diputuskan dengan tegas, saya akan kehilangan putri saya selamanya. Keesokan paginya,
Hendra melihat mata saya yang sembab. Dia terdiam lama, lalu meletakkan semangkuk bubur di atas meja. Dia berkata pelan, "Sari, sepertinya kita harus bersiap untuk yang terburuk. Jika arwah itu benar-benar tidak mau pergi, mau tidak mau kita harus melakukan ritual pemutusan ikatan, meskipun dia akan membencinya." Saya terkejut dan menatapnya dengan cemas. "Memutuskan ikatan? Maksudmu?" Hendra menggenggam tangan saya dan berkata perlahan, "Mengembalikan arwah itu ke tempatnya seharusnya, agar tidak lagi terikat dengan dunia ini. Tapi itu akan sangat berat dan membutuhkan tekadmu. Jika ada sedikit saja keraguan di hatimu, ritual itu tidak akan berhasil." Saya terdiam. Perut saya terasa mual. Bisakah saya melakukannya? Saat mendengar suara Rian melalui tubuh Mila, sebagian hati saya masih berdarah. Kenangan lama, senyumnya, sentuhannya, semua kembali. Tapi saya menatap Mila. Melihat wajah polosnya, saya berjanji. Tidak. Aku tidak boleh lemah. Aku harus menyelamatkan anakku. Hari itu, saya mengantar Mila ke TK. Di depan gerbang, gurunya menahan saya dengan wajah serius. "Bu Ratna, akhir-akhir ini perilaku Mila semakin aneh. Dia sering duduk sendirian dan berbisik-bisik, kadang tiba-tiba menangis di tengah pelajaran. Pernah sekali dia berteriak, 'Ayah, jangan pergi.' Sepertinya anak itu mengalami trauma berat." Mendengar itu, jantung saya terasa diremas, tenggorokan saya tercekat. Saya memaksakan senyum, berjanji akan lebih memperhatikannya, lalu berbalik. Air mata mengalir di pipi saya. Sore harinya, saat menjemput Mila, anak itu menggenggam tangan saya erat dan berbisik, "Bunda, nanti malam, ayah mau datang. Ayah mau menjemput Bunda dan aku." Seluruh tenaga saya hilang. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Anak itu menatap saya dengan mata berbinar. Tatapan polosnya seolah membawa pesan dari orang mati, terasa sangat berat. Malam harinya, saya membersihkan rumah dan meletakkan bunga segar di altar kecil. Saya menyalakan dupa dan berdoa. "Rian, jika kau masih menyayangi anakmu, tolong biarkan dia tenang. Dia baru 6 tahun. Jangan libatkan dia dalam penderitaan orang dewasa." Tapi begitu selesai berdoa, dupa itu terbakar dengan suara berderak, abunya yang merah beterbangan. Saya terlonjak kaget dan mundur. Dalam hati saya berpikir, dia mendengarnya, dan saya gemetar ketakutan. Hendra mendekat dan merangkul bahu saya. "Malam ini aku akan terjaga. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan menghadapinya. Jangan khawatir." Saya mengangguk, tapi hati saya semakin berat. Tengah malam, rumah sunyi senyap. Saya berbaring sambil memeluk Mila, mata saya terpejam tapi telinga saya waspada. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang jelas di lorong. Hendra langsung bangkit, menggenggam erat tongkat kayu yang sudah disiapkannya. Pintu kamar berderit pelan, lalu suara rendah yang putus asa terdengar. "Sari, buka pintunya. Aku ingin melihat anakku untuk terakhir kalinya." Saya gemetar dan memeluk Mila semakin erat. Anak itu tiba-tiba bangkit dan berteriak, "Ayah, aku di sini." Lalu dia berlari ke arah pintu. Saya terlonjak kaget dan menariknya dengan sekuat tenaga. Anak itu meronta-ronta dan terisak, "Bunda, lepaskan. Ayah menunggu." Saya memeluknya erat, menangis histeris. "Tidak, kamu tidak boleh kemana-mana. Ayahmu sudah meninggal." "Mila." Saat itu, angin bertiup kencang masuk ke kamar. Lampu di atas meja berkedip-kedip lalu mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Saya menjerit ketakutan. Hendra segera menyalakan senter. Cahayanya menyapu ruangan. Dalam sekejap, kami semua melihatnya. Sesosok tubuh tinggi kurus berdiri di sudut dinding. Tatapannya penuh kebencian, menatap lurus ke arah saya dan Mila. Lalu, sosok itu menghilang seolah tidak pernah ada. Mila menangis histeris, terus berteriak, "Ayah, jangan pergi. Aku mau ikut ayah." Saya memeluknya sambil menangis. Jantung saya serasa hancur berkeping-keping. Hendra terduduk lemas. Wajahnya tegang. Dia menghela napas. Aku melihatnya. "Sekarang aku percaya padamu, Sari. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Keesokan paginya, kami kembali menemui Ustadz Arif.
Ustadz itu terdiam lama, lalu berkata, arwah itu memiliki cinta sekaligus kebencian. Obsesinya sangat kuat. Untuk melepaskannya, kita perlu mengadakan doa besar dan memohon pertolongan Allah. Tapi yang terpenting, orang yang terikat padanya harus benar-benar tegas. Jika ada sedikit saja penyesalan, arwah itu tidak akan pergi. Saya menunduk. Air mata saya menetes. Ustadz, bagaimana saya bisa tegas? Dia ayah dari putri saya. Aku membencinya, tapi juga mencintainya. Hatiku sakit tapi juga lemah. Ustadz itu berkata pelan. Karena itulah, pikirkan putrimu. Anak itu harus hidup dengan tenang. Bukan dibesarkan di bawah bayang-bayang arwah. Jika kau benar-benar menyayanginya, kau harus kuat. Saya terdiam. Hati saya dilanda badai. Malam itu, saya duduk di dekat jendela, menatap cahaya bulan yang redup, mengenang masa lalu. Hari pernikahan kami, hari kelahiran Mila, hari Rian pergi dengan wanita lain, semuanya berputar seperti film lambat. Indah sekaligus menyakitkan, saya menangis sepuasnya, lalu menyeka air mata dan berbisik, Rian, aku memaafkanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membawa putriku. Aku harus mengakhiri semua ini. Keesokan paginya, saya melihat putri saya makan pagi dengan polos. Hati saya terasa dingin, tapi pada saat yang sama, tekad saya membara. Saya akan mempersiapkan ritual terakhir untuk memutuskan ikatan ini bersama Hendra. Sekeras apapun itu, saya tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk melindungi putri saya. Malam setelah kami semua melihat sosok Rian, saya tahu saya tidak bisa menunda lagi. Mila semakin hari semakin kurus, lingkaran hitam di bawah matanya membuat hati saya sakit. Dia bukan lagi anak yang ceria seperti dulu. Dia menjadi pendiam, jarang tertawa. Kadang, dia menatap ke ruang kosong dan tersenyum seolah sedang berbicara dengan seseorang. Setiap kali melihatnya, jantung saya terasa diremas, saya sesak karena merasa tak berdaya. Hendra juga tidak sekuat dulu. Dia menjadi pendiam, wajahnya selalu tegang, dan matanya penuh kekhawatiran. Saya tahu betapa berat pertarungan batin yang dihadapinya. Dia, yang sangat rasional, kini dipaksa percaya pada hantu, dan fakta bahwa istrinya terikat pada bayangan orang mati membuatnya sangat menderita. Hari yang dijanjikan oleh Ustadz Arif adalah malam bulan purnama, saat yang dianggap paling baik untuk mendoakan arwah. Saya merasa cemas sekaligus takut. Setiap hari terasa seperti setahun. Di satu sisi, saya ingin hari itu cepat datang agar semuanya berakhir, tapi di sisi lain, saya gemetar karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Suatu sore, saat saya sedang menyiapkan makan malam, Mila tiba-tiba mendekati saya, matanya berbinar. Bunda, nanti malam ayah mau menjemput Bunda, katanya, kali ini Bunda tidak boleh lari lagi. Mangkok di tangan saya jatuh ke lantai, kuahnya tumpah kemana-mana. Saya buru-buru memegangi bahu anak itu dan bertanya dengan suara bergetar, siapa yang bilang begitu? Anak itu menjawab dengan serius, ayah yang bilang di mimpiku. Katanya, dulu Bunda pernah janji tidak akan meninggalkan ayah, sekarang ayah sedih sekali karena Bunda ingkar janji. Tenggorokan saya tercekat, air mata saya pecah. Janji itu memang pernah saya ucapkan. Dulu, saat kami masih pengantin baru yang naif, saya pernah berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi dia yang lebih dulu berkhianat, meninggalkan saya dan anak saya dalam rasa malu. Sekarang, janji lama itu menjadi alasan bagi arwahnya untuk menahan saya dan menyiksa putri saya. Saya memeluknya dan terisak. Mila, kamu harus tahu. Ayahmu sudah tidak ada. Kamu hanya punya Bunda dan ayah Hendra. Ayah yang dulu sudah pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Apa Caka? Anak itu menangis dan memukul-mukul dada saya. Tidak. Aku suka ayah. Bunda juga harus ikut. Saya memeluknya lebih erat. Air mata mengalir deras. Malam itu, saya bermimpi sangat nyata. Dalam mimpi, Rian berdiri di dekat teras depan. Tubuhnya tinggi kurus, tatapannya penuh kebencian. Kejam sekali kamu, Sari. Apa kamu benar-benar ingin memutuskan ikatan kita? Apa kamu tahu betapa sakitnya aku? Aku mati penasaran. Aku tidak sempat melihatmu untuk terakhir kalinya, tidak sempat memeluk anakku.
Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Saya gemetar, marah sekaligus kasihan, dan berteriak, kamu enak saja bicara, lalu bagaimana dengan penderitaanku? Rasa malu yang kualami saat kamu pergi dengan wanita lain? Sekarang kamu kembali setelah mati, apa kamu tidak memikirkan anakmu? Dia harus punya masa kecil yang ceria, bukan hidup bersama hantu ayahnya yang telah meninggalkannya. Rian menunduk dan terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tepat saat saya akan berbalik, dia menahan saya. Jika kamu memutuskan ikatan ini, aku akan membawa Mila. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Saya terbangun dengan kaget. Seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin. Mila tertidur pulas di samping saya, tapi tangannya menggenggam tangan saya erat-erat seolah takut saya akan pergi. Saya memeluknya dan bertekad lebih kuat dari sebelumnya. Apapun yang terjadi, Bunda tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Di hari bulan purnama, kami berangkat pagi-pagi ke masjid. Suara adzan menggema di pegunungan. Ustadz Arif sudah menyiapkan altar besar, dan beberapa jamaah lain ikut berdoa bersama. Saya berlutut di samping putri saya. Hati saya tegang. Awalnya Mila hanya bingung, tapi begitu suara zikir menggema, tubuhnya mulai gemetar, dan wajahnya pucat. Saya memeluknya dan berkata dengan suara tercekat, "Jangan takut. Bunda di sini." Di sela-sela suara zikir yang teratur, anak itu tiba-tiba membuka mulut, bukan lagi suara anak kecil. "Berani-beraninya kalian memisahkan aku dari anak istriku? Aku tidak akan kemana-mana." Semua orang di sekitar terdiam. Saya menangis histeris. "Rian, kamu harus pergi sekarang. Jangan siksa anakmu lagi." Suara anak itu terdengar penuh penderitaan dan amarah. "Aku tidak percaya lagi padamu. Kamu sudah punya pria lain. Kamu mengkhianati janjimu. Kalau kamu tidak membutuhkanku lagi, aku akan membawa anakku." Saya terduduk di lantai, tangan saya yang gemetar memegangi ujung bajunya. "Jika kamu benar-benar menyayanginya, tolong lepaskan dia. Jangan tarik dia ke duniamu. Dia harus tumbuh, belajar, bermain, dan hidup seperti anak normal." Suara Rian merendah, terdengar seperti isakan. "Aku tidak bisa." Ustadz Arif menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara tegas yang mengalahkan suara angin. "Engkau masih belum melepaskan obsesimu. Itulah sebabnya engkau tidak akan pernah tenang. Jika kau mencintai anakmu, bebaskanlah dia. Jika kau terus menahannya, kau dan anakmu tidak akan pernah menemukan kedamaian." Suara zikir semakin kencang. Mila meronta-ronta, wajahnya mengernyit, lalu menjerit putus asa. "Bunda, sakit sekali. Aku tidak mau begini." Saya memeluknya, jantung saya serasa hancur berkeping-keping. Air mata saya mengalir deras. Saya berteriak ke udara, "Rian, kumohon, pergilah. Aku memaafkanmu. Aku melepaskan semua kebencianku. Jangan siksa anakku lagi. Kembalilah ke tempatmu seharusnya." Inkan part. Indun tan kolonam, apa salapan dipuru. Saat itu, saya merasakan tubuh anak itu lemas di pelukan saya. Wajahnya menjadi tenang, kedua matanya terpejam. Angin bertiup kencang, asap dupa membubung tinggi, lalu perlahan menghilang. Saya seolah melihat sesosok tubuh tinggi kurus berbalik dengan berat dan perlahan-lahan memudar ke dalam asap. Setelah ritual selesai, Mila pingsan, tapi napasnya teratur. Saya memeluknya dan menangis sampai air mata saya kering. Hati saya sakit, tapi di sisi lain, saya merasa lega. Ustadz Arif berkata pelan, "Arwah itu telah mundur selangkah, tapi penyesalannya masih ada. Teruslah mendoakannya. Tapi hari ini, anak itu telah lepas dari belenggunya. Ini adalah awal yang penting." Hendra membantu saya berdiri dan mencengkeram bahu saya. "Dengar, Sari, kita harus terus kuat. Selama kamu tidak lemah, semuanya akan berakhir." Saya menatapnya, dengan mata memerah saya mengangguk pelan. Saat itu, di matanya saya melihat ketegasan yang harus saya pegang. Dalam perjalanan pulang, saya memeluk anak itu dan menatap langit. Awan kelabu telah sirna, menampakkan langit yang lebih cerah. Dalam hati saya berpikir, "Rian, jika kau masih menyayangi anakmu, tolong biarkan dia tenang. Jangan jadikan cintamu sebagai belenggu." Tapi jauh di lubuk hati,
Saya masih cemas. Apakah Rian benar-benar telah pergi? Atau dia hanya bersembunyi, menunggu saat saya lemah untuk kembali? Setelah ritual di masjid, saya pikir saya bisa bernapas lega, tapi nyatanya, hati saya tidak pernah tenang. Selama beberapa hari pertama, kondisi Mila tampak membaik. Dia lebih banyak tertawa dan berceloteh, tidak lagi melamun. Saya memeluknya dan bersyukur kepada Tuhan. Namun, beberapa hari kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul lagi. Suatu sore, saat saya sedang memasak di dapur, saya mendengar suara Mila bersenandung dari lantai atas. Awalnya saya tersenyum, mengira anak itu sudah kembali ceria. Tapi saat saya mendekat, saya terlonjak kaget. Lagu itu bukan lagu anak-anak yang biasa dia dengar. Itu adalah melodi lagu lawas yang sering Rian senandungkan saat kami masih bersama. Saya membeku di tempat. Setiap lirik yang keluar dari mulut putri saya yang berusia 6 tahun, dinyanyikan dengan penuh penghayatan orang dewasa, membuat punggung saya merinding. Saya berlari ke kamar. Mila sedang duduk di dekat jendela, matanya terpejam, menyanyikan lagu itu dengan pelan. Saya memeluknya dan gemetar. "Mila, kamu menyanyikan lagu apa?" Anak itu menoleh dan tersenyum cerah. "Aku menyanyi bersama ayah, Bunda." "Ayah belum pergi, loh." Seluruh tenaga saya hilang. Saya nyaris terduduk lemas. Jelas, Rian belum pergi dari hidup kami, bahkan setelah ritual yang berat itu. Malam itu, saya menceritakan hal ini pada Hendra. Dia terdiam, kedua tangannya terkepal, matanya memerah. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Aku sudah siap. Sari, lain kali jika arwah itu kembali, aku sendiri yang akan menghadapinya. Apapun risikonya, aku ingin melindungi kalian." Saya menatapnya. Perasaan terima kasih, kasihan, dan takut bercampur menjadi satu. Saya tidak ingin masa lalu saya terus membebani Hendra. Malam itu, hujan turun sangat deras. Saya dan Hendra duduk di samping tempat tidur, menjaga Mila. Tepat saat jam berdentang tengah malam, ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lampu di atas meja berkedip-kedip, bayangan menari-nari di dinding, dan dari lorong terdengar suara langkah kaki yang pelan, berat, dan familiar. Saya memeluk Mila dan gemetar. Hendra menggenggam tongkat kayu dan menatap pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar suara rendah yang putus asa. "Sari, buka pintunya. Aku pulang." Saya menangis dan berteriak, "Rian, kumohon pergilah. Jangan datang lagi." Tapi saat itu, Mila membuka matanya lebar-lebar dan tersenyum cerah. "Ayah, aku kangen." Lalu dia berlari ke arah pintu. Saya menjerit dan menahannya, tapi entah dari mana datangnya, tenaga anak itu sangat kuat. Dia meronta-ronta dengan hebat. Hendra segera membuka pintu dan mengangkat tongkatnya. Matanya menyala. "Pergi. Jangan ganggu istri dan anakku lagi." Saat pintu terbuka, saya melihatnya dengan jelas. Sosok samar berdiri di sana, tubuh tinggi kurus, tatapan sedih. Tidak salah lagi, itu Rian. Dia menatap saya, bibirnya bergerak, "Aku hanya ingin pulang." "Kenapa kalian mengusirku?" Air mata saya pecah, seluruh tubuh saya gemetar. Hendra maju selangkah dan berkata dengan tegas, "Dia bukan lagi istrimu. Anak ini harus punya kehidupannya sendiri, bukan hidup dalam pelukan hantu. Jika kau masih punya hati nurani, lepaskanlah dia." Sosok itu bergoyang. Wajahnya mengernyit, matanya berkaca-kaca. Tapi sedetik kemudian, Rian berkata dengan suara lembut pada Mila, "Sayang, ayo ikut ayah. Ayah akan memberimu keluarga yang sesungguhnya." Mila menangis dan melepaskan tangan saya, berteriak, "Aku mau ikut ayah." Saya merasakan sakit yang mengoyak jantung. Saya memeluknya lebih erat dan menangis. "Tidak. Kamu harus bersama Bunda. Ayahmu sudah meninggal. Kamu harus menerima kenyataan." Saya menangis sambil memeluknya. Hati saya sakit sekali. Ustadz Arif pernah berpesan, jika arwah itu kembali, kuatkan hati dengan berzikir. Saya menangkupkan kedua tangan yang gemetar dan mulai melantunkan doa-doa yang saya ingat. Hendra berdiri menghalangi pintu, tidak melepaskan pandangannya dari sosok samar itu. Semakin saya berdoa,
Sosok itu semakin bergoyang dan memudar. Tapi Mila, dengan mata memerah, berteriak, "Bunda, kenapa mengusir ayah?" "Aku benci Bunda." Kata-kata itu menusuk seperti belati ke jantung saya. Saya terduduk di lantai, air mata bercampur dengan doa yang terbata-bata. Saya tahu anak itu masih terlalu kecil untuk mengerti, tapi meskipun dibenci, saya tidak akan menyerahkannya ke tangan arwah penasaran. Dalam keputusasaan, saya memeluknya dan menangis. "Rian, kumohon, jika kau masih punya cinta, biarkan anak ini hidup. Jangan jadikan dia jembatanmu. Aku akan memaafkan semuanya, tapi kumohon pergilah." Sosok di depan pintu itu bergoyang, lalu mundur selangkah demi selangkah. Saya melihat air mata di matanya, lalu dia memudar ke dalam cahaya lampu yang berkedip. Akhirnya, yang tersisa hanyalah ruang kosong yang dingin. Mila pingsan di pelukan saya. Saya panik, mengguncangnya, tapi dia hanya bernapas pelan sambil menggumam, "Ayah." Hendra segera mengangkatnya ke tempat tidur dan menyeka keringatnya. Dia menatap saya dan berkata dengan suara tercekat, "Kamu harus kuat. Hanya jika kamu tegas, dia akan pergi. Jangan panggil dia kembali dengan air mata kelemahanmu." Saya mengangguk. Air mata tidak berhenti mengalir. Sebagian hati saya masih merasa kasihan pada Rian, tapi cinta seorang ibu mengalahkan segalanya. Saya harus melindungi anak saya, apapun risikonya. Malam itu, saya duduk menjaga Mila yang tertidur. Di luar, fajar mulai menyingsing, suara burung mulai terdengar. Saya menatap wajah mungilnya yang damai. Secercah harapan muncul di hati saya. Saya tahu pertarungan ini belum berakhir, tapi saya tahu saya telah mengambil satu langkah penting. Menghadapi dan melepaskannya. Pagi harinya, saya menelepon ibu. Dengan suara tercekat, saya berkata, "Bu, aku melihatnya lagi. Tapi kali ini, aku sudah mengatakan semua isi hatiku. Aku memohon agar dia pergi. Aku percaya ini akan berakhir." Ibu hanya menghela napas pelan. "Bagus, Nak. Hal terpenting dalam hidup adalah belajar melepaskan. Karena kamu sudah melepaskannya, arwahnya juga akan menemukan kebebasan." Saya menatap Hendra, tatapannya melembut. Tanpa kata, dia menggenggam tangan saya erat-erat. Saat itu saya sadar, meskipun banyak cobaan di depan, saya tidak lagi sendirian. Saya punya Hendra, punya cintanya, dan punya keyakinan bahwa saya bisa melindungi putri saya dari hantu masa lalu. Setelah konfrontasi langsung malam itu, selama beberapa hari rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki di lorong, tidak ada lagi suara putus asa yang meminta dibukakan pintu. Mila tidur nyenyak, tidak lagi terkejut atau menangis. Setiap pagi saat dia bangun, matanya yang jernih tampak semakin cerah, dan senyum polosnya perlahan kembali. Melihatnya, saya merasa beban berat di dada saya terangkat. Tapi, bayangan itu masih tersisa di hati saya. Saya masih takut. Takut jika sekejap saja saya lemah, Rian akan kembali. Takut jika putri saya akan kembali memanggil ayahnya dalam gelap. Saya menceritakan semua kekhawatiran ini pada Ustadz Arif. Beliau terdiam lama, lalu berkata, "Jika orang yang telah tiada masih memiliki cinta dan penyesalan, arwahnya akan tetap tinggal di dunia ini. Tapi jika ibu benar-benar tegas tidak membukakan pintu, pada akhirnya mereka akan pergi. Yang penting, hati ibu tidak boleh goyah. Jangan biarkan masa lalu membelenggu." Inputkan dan Tandrai, saya mengangguk. Sebuah tekad kuat terbentuk di hati saya. Selama bertahun-tahun, saya hidup dalam kenangan. Membenci sekaligus merindukan, menyiksa diri sendiri, baru sekarang saya sadar. Kelemahan hati sayalah yang membuka jalan bagi Rian untuk kembali. Jika saya benar-benar ingin menyelamatkan anak saya harus melepaskan segalanya terlebih dahulu. Hendra semakin sering berada di sisi saya. Dia tidak banyak bicara, tapi saat saya melamun, dia akan meletakkan tangannya di bahu saya. Sentuhan ringan itu saja sudah terasa hangat. Suatu hari, saat kami duduk di teras, dia berkata, "Aku mungkin tidak akan pernah bisa menggantikan ayah kandung Mila, tapi aku berjanji akan menyayanginya seperti darah dagingku sendiri. Jangan khawatir, kita akan membesarkan anak kita dengan baik." Mendengar itu, hidung saya terasa panas. Pria ini, dengan cinta dan kesabarannya,
telah menunjukkan kepada saya bahwa setelah kegagalan, kebahagiaan bisa tumbuh kembali. Suatu sore, saat saya menidurkan Mila, anak itu berbalik dan berbisik, "Bunda, ayah bilang dia akan pergi jauh sekarang. Katanya, ayah sayang sama Bunda dan aku, tapi sudah tidak bisa bersama lagi." Saya membeku di tempat, lalu memeluknya erat-erat. Air mata mengalir di pipi saya, tapi hati saya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Saya tahu, Rian akhirnya telah melepaskan kami. Saya bertanya pelan pada putri saya, "Apa kamu sedih?" Mila ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Aku kangen ayah, tapi aku mau bersama Bunda. Aku tidak mau lihat Bunda menangis lagi." Tenggorokan saya tercekat. Saya mencium keningnya. "Iya, sayang. Cukup ada di sisi Bunda. Kita akan hidup bahagia." "Ya." Anak itu mengangguk. Matanya berbinar seperti bintang kecil di langit malam. Keesokan harinya, saya menyiapkan sesajen sederhana dan menyalakan dupa untuk Rian. Dalam hati saya berdoa, "Aku memaafkanmu. Aku melepaskan semua kebencianku. Semoga kau tenang di alam sana. Jangan khawatirkan kami lagi. Anggap saja ikatan kita telah selesai sampai di sini." Dupa itu terbakar dengan tenang, tidak lagi bergoyang seperti sebelumnya. Saat itu, saya merasa angin sepoi-sepoi yang lembut dan hangat menyentuh pipi saya. Saya percaya itu adalah salam perpisahan dari Rian, dan saya tersenyum dalam diam. Hidup kami perlahan kembali normal. Mila menjadi lebih ceria, berlari dan tertawa bersama teman-temannya. Melihat tawa lepasnya, hati saya terasa hangat. Malam hari, saya masih memimpikan Rian, tapi bukan lagi mimpi buruk. Dia hanya tersenyum dari kejauhan, lalu menghilang ke dalam cahaya. Saya terbangun dengan bantal yang basah, tapi itu adalah air mata kelegaan. Saya belajar untuk menghargai masa kini. Saya tahu saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa menentukan bagaimana saya menjalani hari ini. Saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan putri saya. Berjalan-jalan bersama, mengajarinya membaca, dan menceritakan dongeng-dongeng sederhana, dan saya juga membuka hati saya sepenuhnya untuk Hendra. Tidak ada lagi dinding tak terlihat, saya tahu betapa besar pengorbanannya, bagaimana dia merangkul semua luka saya dan tetap berada di sisi saya. Saya ingin membalas kebaikannya. Suatu sore di musim gugur, kami bertiga duduk bersama di taman kecil kami. Mila berlari-lari dengan gembira, memetik bunga dan tertawa lepas. Hendra duduk di samping saya, menggenggam tangan saya dengan lembut. Saya menyandarkan kepala di bahunya, menatap putri kami. Saat itu, saya merasa benar-benar hidup, tidak lagi ditarik oleh hantu masa lalu. Saya berbisik pelan. "Terima kasih sudah ada di sisiku, Hendra, dan terima kasih sudah akhirnya melepaskan kami, Rian." Isganden mendan Wan, saya sadar, cinta apapun akan meninggalkan bekas, tapi yang terpenting adalah pada akhirnya saya memilih untuk bangkit dari puing-puing, hidup untuk putri saya, untuk pria di masa kini, dan untuk diri saya sendiri. Hidup ini singkat, semua orang akan pergi pada waktunya, tapi cinta akan tetap ada, dan pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah pentingnya melepaskan pada waktu yang tepat. Karena terkadang, melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan satu-satunya cara agar baik yang tersisa maupun yang telah pergi bisa menemukan kedamaian. Mendengar tawa jernih putri saya tahu saya telah membuat pilihan yang tepat. Anak itu akan tumbuh dalam kehangatan pelukan ibunya dan seorang ayah tiri yang penyayang. Dan saya percaya, dari tempat yang jauh, Rian juga akan tersenyum melihat putrinya hidup bahagia dan tenang. Kisah Ratna, seorang ibu tunggal, dengan jelas menunjukkan bahwa seberapapun menyakitkannya masa lalu, ia tidak boleh menjadi belenggu yang mengikat masa kini. Kematian Rian, cinta dan benci yang tersisa, seolah akan selamanya menghantuinya. Namun pada akhirnya, demi kehidupan putrinya yang tenang, Ratna belajar untuk melepaskan. Melalui cerita ini, kita dapat memahami satu hal dengan jelas. Cinta sejati bukanlah tentang menggenggam, melainkan tentang melepaskan pada waktu yang tepat agar orang yang kita cintai bisa bebas dan bahagia. Kita semua yang hidup di dunia nyata juga demikian. Setiap orang memiliki kenangan, cinta, dan luka yang sulit dilupakan. Namun, jika kita terus terikat pada masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melangkah maju. Belajarlah untuk melepaskan apa yang telah berlalu, memaafkan orang lain,
dan juga diri sendiri. Hanya dengan begitu kita bisa cukup kuat untuk menerima hal-hal baik yang akan datang. Keluarga, cinta, dan ketenangan batin inilah nilai-nilai abadi yang harus kita jaga. Jika cerita hari ini memberikan Anda pemikiran yang mendalam dan pelajaran berharga, silakan tekan tombol suka dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat mendengarkannya. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan nyalakan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam dan bermakna yang kami sajikan setiap hari. Dukungan Anda adalah kekuatan terbesar bagi kami untuk terus menyebarkan nilai-nilai positif.